Someone from that company's trying to contact me. He said someone put a hit on us for $9 million on the darknet. Episode 2 dari The Peripheral dibuka dengan Cherise Newland yang sebelumnya digambarkan sebagai ratu lebah dari Research Institute. Ia sedang berbicara dengan pria yang menyerang Flynn dan wanita yang bersamanya, Aelita West. Jadi Cherise memberitahunya bahwa pembobolan itu terlalu berbahaya. Pria itu meyakinkannya bahwa Flynn dan orang-orang yang terkait dengannya akan dibasmi sampai habis. Disregard, man. Scorched earth. Kembali pada tahun 2032, Barton memberitahu Flynn untuk membawa ibunya ke ruang bawah tanah. Temannya yang bernama Reese mencoba menghack drone musuh yang datang agar terlihat seperti mereka tak tahu apa-apa dan masih duduk di sekitar api. Mereka terhubung dan tanda di lengan mereka bersinar saat mereka mendapatkan kemampuan untuk melihat pantauan visual drone. Done. Link me. Linked. Sorry, motherfuckers have no idea who they just picked a fight with. Barton dan teman-temannya mempersenjatai diri mereka dan bersiap-siap menghadang para pembunuh. Di sini kita tahu bahwa mereka bukan ex-militer sembarangan. Dengan Barton sebagai kapten dan chip di tubuh mereka, dengan mudah mereka menumpas para musuh yang datang. Jadi, fungsi dari chip yang disebut haptik itu ternyata sebagai alat komunikasi yang bisa berbagi penglihatan antara mereka dengan sangat cepat. Sementara itu, Flynn bersembunyi di rumahnya, mencoba membangunkan ibunya, tetapi ibunya sudah terlelap tidur. Dan tiba-tiba lampu padam, dan ia mendengar seorang pembunuh masuk. Walaupun Flynn seorang gamer yang jago, tapi di situasi dunia nyata, ia tetaplah hanya seorang gadis biasa. Come on, fucker. Come on. Drop your fucking gun now! Ketika salah satu pria masuk dan mencoba menangkapnya, Barton menembak tepat di kepala dengan satu tembakan. It's alright. Just look at the whole thing. Problem. Only seen 10 bodies. Lalu ketika mereka sedang terpojok karena ada dua musuh lagi yang bersembunyi dan mereka kehabisan peluru, Connor pun datang dan membantu mereka. Dan itu mengakhiri serangan malam itu tanpa ada korban dari tim Barton dan Flynn. Who's that? What the fuck is going on? I'm sorry, Flynn. I know this is the last thing you want to do, but we need the intel. Flynn masuk kembali dan bangun dengan tubuh yang mirip dengan dirinya sendiri, namun terlihat lebih cantik dengan tatanan rambut dan pakaian yang mewah. Flynn tampak menyukai tampilan barunya saat Wilf datang dan memperkenalkan dirinya. I'm Wilf Netherson. Kemudian Wolf menjelaskan bahwa dirinya tidak sedang bermain game simulasi, melainkan memainkan avatar robot di masa depan, tepatnya 70 tahun sejak masa di mana Flynn hidup. Terowongan kuantum yang dibuat di masa depan memungkinkannya berada di tubuh ini. Dia membawanya ke Trafalgar Square, di mana dia mengamati bangunan dan patung raksasa di sekitar kota.
Dia membuktikan itu adalah masa depan dengan menunjukkan surat kabar dengan berita duka ibunya. 4 minggu dari hari itu, di garis waktu Flynn ibunya akan meninggal karena kanker glioma yang Flynn saja tidak tahu. Dia mengatakan padanya bahwa mereka telah menyediakan obat untuk glioma ibunya ke apotik di kota Flynn dan membayarnya, agar Flynn dapat menyelamatkan ibunya dan membantu Wilf menyelamatkan Aeleta yang hilang sejak malam mereka bertemu. Flynn segera mengecek kebenaran berita dengan datang ke farmasi dan mendapatkan obat untuk ibunya. Kemudian dia pulang dan menanyakan perihal penyakit tersebut. Ibunya itu yang tidak bisa melihat mengaku mengetahui tentang glioma itu. Dan kata dokternya, ia hanya punya waktu 6 minggu lagi. Namun, ia tak ingin anak-anaknya itu tahu. Hal itu hanya akan membuatnya bersedih dan tidak bisa menghabiskan waktu-waktu terakhirnya dengan bersemangat. Dia setuju untuk meminum obat tersebut, meskipun Flynn mengatakan itu eksperimental. What's the worst it could do, Flynn? Sementara itu, Tommy melihat secangkir kopi seperti melayang di udara. Dia mencari-cari dan akhirnya menyadari ada mobil dengan semacam alat penyelubungan. Sementara teman-teman Barton sedang menguburkan tubuh para penyerang, Flynn memberitahunya tentang obat untuk ibu mereka. Dia sangat marah dan mengatakan mereka tidak bisa mempercayai Wilf maupun orang-orang yang di seberang headset. Mereka sempat berdebat. Barton ingin masuk, tetapi Flynn menentangnya. Damn it, Burton, why do you have to go and fuck things up all the time, huh? You know that. Kali berikutnya, Flynn terbangun di sebuah rumah di Notting Hill. Wilf memperkenalkannya kepada Lev, yaitu orang yang mempekerjakannya dan Ash. Dan diperkenalkan juga kepada Ocean, yaitu orang yang menjaga koneksi hubungan antara dua dunia. Dia mengetahui bahwa tubuhnya memiliki siklus tidur 8 jam dan dikendalikan oleh Al saat Flynn tidak terhubung. Mereka menjelaskan bahwa ketika mereka bersentuhan dengan masa lalu kemudian bercabang untuk membuat garis waktu paralel yang dikenal sebagai ujung. Flynn bertanya apa yang terjadi padanya dan keluarganya di garis waktu mereka. Tetapi mereka tidak memberitahunya karena mereka beralasan bahwa masa depan Flynn masih bisa berubah. Dia kemudian mengetahui bahwa obat yang diberikan kepada ibunya hanya memiliki tingkat keberhasilan sebesar 57% saja. Flynn di sini yang masih merasa dirugikan menegaskan bahwa begitu mereka membantu dia dan keluarganya, dia akan mulai berbicara tentang Aeleta yang menghilang. Seems like it shouldn't be too hard to help a good woman. Make that happen. And I'll start talking about your missing lady. Tommy menemukan peluru di dalam mobil dan menemui Barton untuk menanyakan tentang hal itu. Barton mengidentifikasi jenis peluru itu tetapi mengaku tidak tahu apa-apa. Saat Tommy menanyai truk teman-temannya di sekitar rumah, Barton mengatakan mereka sedang bermain drone. Flynn memberitahu Barton bahwa orang-orang dari masa depan akan membantu mereka dan memulai dengan memberi mereka uang sebesar $250.000. Di London, Lev memberitahu Wilf untuk bersabar dengan Flynn. Ketika Wilf bertanya kepada Lev mengapa dia menginginkan akses ke dunia Flynn, Lev masih belum menjawab dengan jelas. So please, take some care of what you ask. I'd hate to stop thinking of you as a friend. Di tempat lain, Corbell Pickett, sang bos narkoba, sedang mencoba menikmati kebersamaan dengan para wanita cantik di dalam SIM saat seorang pria Inggris datang menyela. Dia adalah orang yang sama yang menyerang Flynn dan Aeleta. Dia menawarkan Corbell $10 juta untuk menyingkirkan Flynn dan Barton. Corbell menganggap itu lelucon dan meninggalkan permainan itu. Namun ketika Corbell sedang tidur dengan seorang wanita, dia mendapat pesan yang mengatakan bahwa dia telah menerima $2,5 juta di rekening banknya.
Flynn mencoba mencari di internet untuk referensi ke Meladros Calderon atau Will Netherton, tetapi hasilnya kosong. Saat melakukannya, tangannya tersangkut di mouse komputer dan dia tidak bisa menggerakkannya. Pada akhirnya, dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencabutnya dan mengembalikannya ke normal. Ternyata headset yang digunakan Flynn memiliki efek samping yang belum diketahui apa penyebabnya. Flynn terbangun di tengah malam setelah mendengar suara-suara dari lantai bawah. Dia menelepon Barton untuk minta bantuan, tetapi kemudian ia menemukan bahwa itu hanyalah ibunya. Dia ada di dapur sedang mencari makanan dan memberitahu Flynn bahwa ia sedang lapar dan kemudian mengungkapkan bahwa ia bisa melihatnya. Artinya bahwa penglihatannya sudah kembali. Terima kasih telah menonton di channel Kira Seva. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.